Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung di dalam ibadah Golia Community of Christ pada hari ini. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita pada hari ini. Mari sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Sebab Dia telah hidup. Dan ada hari esok dan kepastian untuk setiap kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi sama-sama katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Dengan sukacita sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus hidupmu dan hidupku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Yang percaya sama-sama katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Dialah yang luar biasa. Dialah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak sayang meriah buat Raja kita. Haleluya. Kami Tuhan, Allah yang ku percaya, pribadi yang ku andalkan, melebihi dari apapun juga. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, Kau memberikan kepastian
hari esok untuk kami. Dan kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dengan segenap hati kita sama-sama kembali. Dialah sumber pengharapan kita, katakan dengan segenap hatimu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Dialah sumber kedamaian di dalam hidup setiap kita. Kami percaya Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia sumber pengharapan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu hari ini, mari kita andalkan Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kembali kita katakan pujian ini dari awal. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Tuhan pemulihku, Kau sumber kekuatan. Haleluya, kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Haleluya.
Sembahlah Dia, angkat suaramu, meninggikanmu ya Tuhan. Hanya Kaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan dirimu untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terambil dari Matius pasal 24 pada ayat 37 sampai dengan 44. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami berada di hari ini, kami boleh beribadah kepadamu. Kami penuh dengan sukacita karena Tuhan yang memungkinkan kami masih boleh memiliki hari ini. Dan kami punya kerinduan untuk selalu mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu kami mohon pengurapan dari Tuhan, supaya apa yang kami baca, yang kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kiranya semua yang kami gunakan untuk ibadah ini, baik itu sound system maupun juga yang lain, Engkau urapi semua peralatan IT yang kami gunakan, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan umat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing dapat mengikuti dengan baik.
Dan kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati berkata, amin. Bapak Ibu, kita baca di Matius pasal 24 pada ayat 37 sampai dengan 44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian pembacaan di dalam Matius pasal 24 pada ayat 37 sampai dengan ayat 44. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak tahu kapan hari dan waktunya Tuhan Yesus datang. Betul? Tapi kita hanya tahu tanda-tanda zamannya. Dalam Matius pasal 24 bacaan kita hari ini di ayat 42, pesan Tuhan Yesus yang perlu kita perhatikan. Dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kita harus berjaga-jaga. Amin. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dijaga? Ya kan? Apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata, kamu harus berjaga-jaga? Apakah kita berjaga-jaga di muka rumah seperti kita menunggu ya atau menanti orang yang kita cintai itu datang? Ya, apakah kita harus berjaga-jaga, kita duduk di depan rumah kita menanti Yesus datang, seperti kita berjaga-jaga ketika ada maling ya mau masuk rumah, begitu ya? Atau berjaga-jaga yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam pesan di Matius 24 ayat 42 ini? Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman hari ini sebetulnya mau mengajarkan kepada saudara dan saya ada 4 hal yang firman Tuhan ajarkan mengenai berjaga-jaga dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kalau kita perhatikan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, ya. Di sana memberikan ketegasan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saya akan bacakan secara lengkap ayat itu supaya kita bisa memahami dengan baik apa yang dimaksudkan berjaga-jaga itu. Kita lihat di 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-4.
Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6 diberi ketegasan, sebab itu baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi Bapak Ibu, arti pertama dari berjaga-jaga adalah jangan tidur. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita yang menantikan Tuhan, kita harus terus mentaati firman Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan saudara melawan perintah-perintah Tuhan. Kelihatannya simpel, sederhana. Tapi coba kita introspeksi. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan? Apakah kita masih suka kompromi dengan perkara-perkara dosa? Tentu saudara berkata, tidak apa-apa. Kan dosa kecil. Saudara dengar baik, firman Tuhan tidak pernah menyatakan dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Iman Kristen tidak mengklasifikasikan dosa seperti itu. Dosa adalah dosa dan upah dosa adalah apa? Maut. Jadi Tuhan minta kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita tidak boleh berbuat dosa melawan perintah-perintah Tuhan. Banyak baca firman Tuhan agar kita tahu rambu-rambu yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Kalau saudara hanya mendengarkan firman Tuhan dalam hari Minggu, maka saudara akan ketinggalan begitu banyak perintahnya yang diminta untuk ditaati oleh Tuhan bagi kita semua. Maka itu sahabat Galilea tampil setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Supaya saudara bisa bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Kalau kita baca di Roma pasalnya yang ke-13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikian tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 11 dan 12. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus bangun tidur? Ya karena hari sudah jauh malam. Ya kan? Dikatakan karena hari sudah jauh malam. Kita bersyukur ketika Tuhan memberikan perintah untuk kita harus bangun dari tidur. Dia juga memberikan solusinya. Di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-12. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi kita bersyukur. Kita akan masuk dalam peperangan rohani bersama Tuhan Yesus yang memperlengkapi dengan senjata-senjata terang. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengenakannya? Ini persoalan. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 14-16 di sana dijelaskan mengenai senjata-senjata perang. Ya. Ingat bahwa musuh-musuh kita bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Karena itu kita harus mengambil semua perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan itu sebab Tuhan sudah memberikan dengan gratis.
Amin. Jadi arti berjaga-jaga yang pertama adalah yaitu jangan tidur. Jadi jangan banyak tidur, jangan rohani kita tidur. Hanya seminggu sekali dengar firman, ya. Jadi Senin sampai Sabtu tidur rohanimu, ya. Jadi saudara, setiap hari kita dengar firman. Amin. Ada tayangan Sahabat Galilea, saudara boleh subscribe di sana. Saudara aktifkan lonceng notifikasi, ya. Supaya ketika sudah menjelang 30 menit sebelum tayang itu sudah diingatkan oleh YouTube, ya, ada notifikasi yang akan muncul di HP saudara. Jadi yang pertama adalah jangan tidur. Yang kedua, kalau kita perhatikan di Matius pasal 25 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, ya, itu ada tentang gadis yang bodoh dan bijaksana, ya. Ya, Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 itu bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya mau katakan, mari kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Amin. Jadi arti kedua dari berjaga-jaga adalah kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Yang pertama tadi, janganlah tidur. Jangan biarkan rohanimu tidur, ya. Tetapi harus selalu berjaga. Dengan apa? Melatih diri, banyak dengar firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Amin. Nah, jadi kita lihat di Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 tadi, ya. Ada gadis yang bodoh, ada gadis yang bijaksana. Kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Firman Tuhan ini bercerita mengenai perjamuan pernikahan. Kita menjadi mempelai wanita Kristus. Kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, setiap anak-anak Allah dalam mempersiapkan hidupnya menantikan kedatangan Yesus harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi harus mempersiapkan bukan saja roh, tapi juga tubuh dan jiwa. Kadang kita hanya memperhatikan rohani kita. Tapi jiwa kita, pikiran kita, ya kan?
Jiwa itu menyangkut pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, kadang-kadang itu diabaikan. Kalau kita lihat dalam kisah mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang kita baca tadi di Matius 25. Di ayat 5 dikatakan begini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tidak satu pun yang bisa mengetahui kapan dan waktunya tiba. Kita hanya diberikan tanda-tanda zaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau katakan bahwa arti berjaga-jaga berarti kita harus juga mewaspadai akan ketamakan. Mari kita siap sedia, kita harus waspada kepada yang namanya ketamakan. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 mulai, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, saya percaya bahwa tahun yang sedang kita jalani ini, 2024 ini, adalah tahun yang penuh dengan berkat dan mujizat. Amin. Saya tetap yakin itu, walaupun sudah bulan kelima, saudara mungkin belum melihat tanda-tanda itu, tetapi tetap percaya. Amin. Kita diberkati secara luar biasa. Tapi, ada tapinya. Ada satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anaknya yang menantikan kedatangannya kedua kali, yaitu waspada dan berjaga-jagalah. Iya kan? Nah, waspada, berjaga-jagalah kepada yang namanya apa? Ketamakan. Ketamakan itu adalah orang yang pikirannya hanya duit, duit, dan duit saja. Itu pikiran yang menggambarkan dia itu adalah orang yang tamak. Nah, saudara, menjadi kaya itu tidak apa-apa. Bahkan Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Amin. Abraham dan Ishak adalah orang yang kaya. Bahkan dalam kelaparan di tanah Filistin, Ishak menabur dan menjadi sangat kaya. Apakah kaya itu dosa? Tentu tidak. Tapi yang dosa adalah ketamakan. Orang kaya itu dalam ayat 17 yang kita baca di Lukas pasal 12, ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saudara, dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan, terhadap uang. Kita diberikan
berkat yang luar biasa yang sering kita sebut dengan berkat, jadi diberkati oleh Tuhan, itu punya tujuan untuk kita menjadi saluran berkat. Amin. Jangan tamak. Jangan saudara sudah banyak berkat, lalu saudara bertanya di dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku seperti orang kaya ini, saudara. Ya, kalau saudara diberkati, di sana ada tanggung jawab yang Tuhan mau salurkan berkat Allah itu untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara bisa menopang pekerjaan Tuhan, ya, orang-orang yang bekerja di ladang misi. Saudara bisa ya mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Yesus, termasuk jiwa-jiwa yang Tuhan mau kita menangkan, ya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap berkat, terhadap uang, ya. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dalam kitab Kejadian, Ishak itu menabur dan dia diberkati Tuhan, makin hari makin kaya dan bertambah kaya sehingga menjadi sangat kaya di dalam musim kelaparan. Yesaya menulis begini. Yesaya 32 ayat 20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika engkau menabur, ya, maka engkau sedang membuat Tuhan berhutang kepadamu. Itu tertulis dalam Amsal 19, ya, ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Biarlah berkat yang kita terima itu kita kemudian jadikan benih. Dan benih yang ditanam akan terus berkembang dan berbuah-buah menjadi luar biasa, makin berlimpah. Amin. Saudara, kita ambil contoh, hanya satu butir jagung yang kita tanam, lalu dia kemudian bertumbuh, keluar pohon, dan keluar bulir-bulir jagung yang begitu banyak butirnya. Kita lihat, jagung, satu biji jagung kita tabur, kemudian tumbuh pohon, lalu kemudian tumbuh keluar bulir-bulir jagung. Ya, saudara, apakah di satu tongkol jagung itu hanya satu butir? Gak mungkin. Pasti banyak. Nah, kalau saudara menabur di tempat yang baik dan dengan hati yang baik, maka berkat akan mengejar engkau. Nah, pertanyaannya adalah, di mana tempat yang terbaik untuk menabur? Ya, di ladang Tuhan. Ya, saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara juga menabur untuk kehidupan sosial. Ya, orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi yang pertama adalah sebagai prioritas adalah untuk pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik demi kemajuan Injil. Dan yang kedua, ya untuk kehidupan sosial. Kalau engkau seperti orang kaya yang bodoh, punya uang dan hasil tanah, dia membangun gudang dan lumbung lagi untuk memperkaya diri. Dan tiba-tiba malam itu juga nyawanya dicabut daripadanya. Dia akhirnya masuk dalam tanah kuburan. Selesai begitu saja. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita boleh makan dengan enak, tapi harus berjaga-jaga. Jangan sampai salah menggunakan materi, berkat
yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang ketiga, berjaga-jaga itu waspada akan ketamakan. Yang keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Nah, ini juga harus kita waspadai ya. Waspada terhadap ajaran sesat. Kita harus berjaga-jaga terhadap ajaran sesat. Kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-7 pada ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi di sini dijelaskan supaya kita hati-hati terhadap ajaran sesat. Hari-hari ini banyak ajaran yang kelihatan benar, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu jangan andalkan pikiranmu dan kekuatanmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Di Yeremia pasal 17 ayat 5 sudah mengingatkan supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita, sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kekuatan manusia termasuk pikiran, pengertian, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berjaga-jaga dengan bangun tidur, ya kan? Jangan hidup dalam kegelapan dan dosa, ya, dengan melawan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Allah bermain-main dengan dosa, maka akan ada celah. Kalau kita kasih celah saja kepada iblis, iblis akan masuk dan kita menjadi bulan-bulanannya iblis. Karena itu sungguh-sungguhlah kita mempersiapkan hidup kita banyak masuk di dalam hadirat Tuhan. Setiap pagi bersama saya di Sahabat Galilea jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya bersama saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita. Kita dengar firman Tuhan, ya. Paling tidak firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan untuk melangkah di hari yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita percaya setiap firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, semua tertulis dalam Alkitab, kita harus ikuti. Kita harus yakini, kita ikuti. Maka kita akan mempersiapkan hidup sungguh-sungguh sebagai mempelai wanita Kristus. Kapanpun Tuhan datang, kita akan diangkat dan tidak mengalami masa penganiayaan oleh antikristus. Tidak usah dulu menginjil jauh-jauh. Harus mulai dari Yerusalem dulu. Ya kan? Saudara, banyak doakan dulu keluarga besarmu. Supaya satu saat mereka seluruhnya akan bertobat dan percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kisah 4 ayatnya yang ke-12 memberikan ketegasan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berjaga-jaga terhadap segala hal yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan, termasuk masalah materi. Ya, saudara pasti diberkati, ya. Karena itu adalah janji Tuhan. Amin. Tapi bagaimana sikap hati kita dalam menggunakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Sebab jiwa-jiwa itu sangat mahal harganya. Amin.
Begitu mahalnya jiwa itu. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, itu hanya untuk menebus jiwa manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Bila saudara bertemu dengan mereka dan disodorkan ajaran-ajaran sesat, katakanlah kepada mereka, aku hanya mau mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kiranya apa yang kita dengar hari ini akan senantiasa memperlengkapi kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita berjaga-jaga, dan arti pertama dari berjaga-jaga itu jangan tidur, ya, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Yang ketiga, kita waspada akan ketamakan. Yang keempat, kita waspada terhadap ajaran sesat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh diingatkan supaya kami berjaga-jaga. Dan apa yang sudah kami dengar hari ini kami perhatikan. Bukan untuk kami lupakan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab kami dinasihati supaya kami berjaga-jaga. Sebab kami tidak tahu kapan harinya Tuhan datang. Bagian kami berjaga-jaga. Terima kasih, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kami muliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Dan kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan Gereja Galilea Community of Christ. Apa yang kami beri tentu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan melihat hati setiap mereka yang memberi, dan hamba doa Tuhan kembalikan 100 kali ganda. Setiap mereka yang memberi tidak akan kekurangan, tidak akan menjadi miskin, tetapi sesuai dengan janji-Mu hidup berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, sambil memberi kami siapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu membawa ucapan syukur bisa mentransfer di dalam nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang sama-sama kita akan bentuk di tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus doakan yayasan supaya yayasan dapat memiliki satu gedung ruko. Dan kalau tahun ini kami belum bisa, doakan juga Bapak Ibu supaya kami bisa memperpanjang sewa dari gedung ini. Supaya yayasan masih ada di sini, kami masih ada di sini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik, mari kita siapkan diri untuk menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Menerima tubuh darah Tuhan. Saudara, siapkan hosti dan anggur. Sambil mempersiapkan, saya akan membacakan landasan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saya jemput kita semua berdiri, ambil hosti, pegang dengan tangan kananmu, dan saudara angkat, katakan apa yang saya katakan ya. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan
yang bisa menyerang aku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami di hari ini. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Dan karena itu kami tidak akan khawatir, kami tidak takut. Sebab Engkau menuntun kami, Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Dan kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Terpujilah Engkau, maka yang sakit sudah sembuh, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, masa depan dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah dan kami sudah dengar firman Tuhan mengajarkan kami untuk berjaga-jaga. Dan karena itu biarlah kami senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang akan selalu menuntun kami, dan itu yang akan memberikan kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dan hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah. Tuhan berkati, Tuhan mengenal setiap mereka. Tuhan kenal hati dan pikiran mereka, pergumulan mereka, doa-doa yang mereka sampaikan kepadamu, Engkau jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih bagi mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Yang memberi dengan sukacita, Tuhan limpahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka. Tidak seorang pun yang kekurangan, tidak seorang pun yang hidup miskin, tetapi semua mereka yang memberi dengan sukacita akan menerima dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati kerinduan yayasan yang sangat mendesak adalah sebuah gedung untuk kami bisa memiliki secara permanen. Tetapi jika ini belum kami miliki tahun ini, Tuhan juga akan menyiapkan dana untuk perpanjangan kontrak daripada gedung ini, supaya yayasan masih ada di sini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas yang akan mengirim tiang-tiang finansial bagi yayasan. Kami percaya tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa untuk bangsa dan negara, berkati bangsa ini, pemerintahan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri dan mari kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor.
Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita menyertai engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.